Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadila dengan NRP 32 2019 027 dari Program Studi Desain Produk Fakultas Arsitektur dan Desain Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan rak tanaman bonsai menggunakan material kayu pinus. Tren tanaman hias banyak peminatnya karena ada dua hal. Pertama, karena pandemi di mana masyarakat melakukan suatu kegiatan karena bosan di rumah. Kedua, dengan menanam, berkebun, dan memelihara tanaman merupakan suatu terapi karena dengan menanam ada harapan dapat membuat orang menjadi tenang dan bahagia. Saat ini, semakin banyak pasangan muda yang baru menikah memilih bercocok tanam di halaman rumah mereka. Mereka memanfaatkan halaman rumah untuk merawat tanaman hias sampai tanaman yang dapat dimasak seperti cabai. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, tempat penyimpanan pot tanaman yang sudah ada biasanya hanya dapat menyimpan pot tanpa adanya peralatan untuk merawat tanaman tersebut. Yang kedua, tempat penyimpanan yang terlalu besar menghabiskan banyak tempat sehingga sulit untuk beraktivitas. Yang ketiga, diperlukan tempat penyimpanan yang multifungsi. Dari poin rumusan masalah di atas, muncul pertanyaan sebagai berikut. Bagaimana cara merancang tempat penyimpanan yang multifungsi yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya dan mampu menghemat ruang? Tujuan kegiatan yang ingin dicapai dari proyek ini adalah merancang desain tempat penyimpanan pot tanaman multifungsi agar sesuai dengan kebutuhan pengguna yang gemar memelihara tanaman. Manfaat yang diharapkan dari hasil proyek ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang bermanfaat untuk orang yang membutuhkan tempat penyimpanan pot tanaman bonsai dan memberikan pengetahuan khususnya pada bidang tanaman untuk memahami isi dari penelitian ini yang memiliki kaitannya dengan furnitur. Produk yang dihasilkan adalah raku. Raku adalah produk tempat penyimpanan tanaman bonsai. Raku dapat digunakan oleh siapa saja yang gemar memelihara tanaman bonsai. Raku adalah furnitur yang menggunakan material kayu pinus. Raku juga adalah produk yang mampu mendukung kebutuhan penggunanya. Dengan adanya raku ini, semua perkakas untuk memelihara tanaman bonsai dapat tertata lebih rapi. Target konsumen dari usaha ini adalah seluruh masyarakat yang tertarik merawat tanaman, baik mahasiswa, pelajar maupun umum, khususnya usia 18 sampai usia lanjut. Untuk jenis kelamin, target kami baik lelaki maupun perempuan dapat menggunakannya. Produk raku ini diproduksi sebanyak 20 unit dalam kurun waktu sebulan, sehingga dalam seminggu dapat memproduksi sebanyak 4-6 unit. Langkah yang akan dilakukan jika usaha ini mulai berkembang akan mencoba mencari mitra yang berkaitan dengan komunitas tanaman dan komunitas furnitur dengan mematenkan produk raku, serta mempertahankan keunggulan dan kualitas produk. Juga memperluas jaringan usaha dan pemasaran dalam skala besar melalui website. Lokasi usaha ini bertepatkan di rumah owner sendiri, dikarenakan raku akan dipasarkan melalui media online. Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi para pebisnis online untuk memasarkan produknya. Bahan baku utama yang diperlukan adalah kayu pinus atau sering dikenal dengan kayu jati Belanda, sebanyak 10 lembar per produksi. Kayu pinus mudah didapatkan di pasaran Indonesia juga. Selain kayu pinus, diperlukan juga double track dengan panjang 25 cm. Kebutuhan peralatan yang digunakan yang pertama adalah tabel saw atau gergaji meja yang merupakan alat pemotong kayu. Selanjutnya mesin serut digunakan sebagai pembersih permukaan kayu. Kemudian ada trimmer digunakan untuk merapikan sambungan kayu. Kemudian ada mesin amplas adalah alat dengan daya untuk menghaluskan permukaan kayu. Selanjutnya ada kompresor digunakan untuk mengaplikasikan cat kayu. Peralatan yang barusan disebutkan adalah peralatan yang tersedia, sehingga biaya yang dikeluarkan sebanyak Rp1 juta sebagai biaya perawatan dalam waktu 1 bulan. Tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak 2 orang karyawan, yaitu masyarakat sekitar yang membantu membangun usaha. Setiap tenaga kerja mengerjakan 10 produk dalam waktu 1 bulan, sehingga dapat menghasilkan 20 unit produk dalam 1 bulan. Selanjutnya yaitu perencanaan keuangan. Yang pertama, harga jual dan pembayaran konsumen. Satu tempat penyimpanan tanaman bonsai dengan harga jual Rp690.400 dengan keuntungan 60% dari biaya yang dikeluarkan sebesar Rp431.500. Yang kedua, target produksi dan estimasi penerimaan. Dalam kurun 1 bulan, mampu memproduksi 20 tempat penyimpanan pot tanaman dengan ukuran yang sama, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2 orang, yang artinya tiap orang mengerjakan 10 produk dalam 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan, biaya bahan yaitu Rp8.630.000. Yang selanjutnya ada bahan habis pakai per bulan dengan total Rp2.630.000. Kemudian biaya tetap dengan total
6 juta rupiah. Biaya administrasi yang dikeluarkan adalah 0 rupiah, dikarenakan saya memangkas biaya operasional seperti akomodasi dan transportasi, sebab semuanya bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun, cukup dengan ketersediaan koneksi dan peralatan digital saja dalam pemasaran secara online. Terlebih media yang digunakan adalah kepemilikan sendiri. Pelaksanaan dalam pembuatan sebuah produk yang pertama yaitu merancang sketsa desain, kemudian mulai membeli dan mengumpulkan semua bahan baku. Setelah bahan baku terkumpul, masuk ke tahap proses produksi, yaitu bahan baku mulai dirakit. Setelah produk jadi, dilakukan tahap uji coba produk untuk memastikan bahwa produk layak dan siap untuk dipasarkan. Proses produksi yang pertama yaitu pemotongan bahan mentah yang berupa lembaran menggunakan tabel saw untuk mengatur ketebalan potongan kayu. Kemudian dalam proses selanjutnya yaitu kayu diukur sesuai dengan kebutuhan produksi. Kayu yang telah dipotong sesuai kebutuhan kemudian diserut atau dihaluskan menggunakan planer agar mempunyai tekstur yang halus atau tidak kasar. Proses selanjutnya assembling atau penyetelan yaitu proses merangkai dari komponen menjadi barang jadi. Kemudian finishing, setelah produk dirakit pada tahap ini memberi lapisan menggunakan airbrush. Yang tahap selanjutnya yaitu proses packing, yaitu dengan menggunakan tambahan palet kayu agar barang-barang yang akan dikirim tidak mengalami kerusakan. Yang selanjutnya yaitu promosi dan pemasaran produk. Raku akan dipasarkan melalui media online. Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak kemudahan bagi para pebisnis online untuk memasarkan produknya. Berbagai macam keuntungan yang dapat diperoleh dari pemasaran online, salah satunya yaitu mendapatkan akses tanpa batas dalam memasarkan produk. Karena kehadiran platform online seperti website dan media sosial mampu menjangkau seluruh daerah kota dan negara manapun. Yang kedua yaitu memungkinkan untuk menyelesaikan seluruh kebutuhan operasional dengan cepat dan efisien. Dengan strategi promosi berikut yang akan saya lakukan yaitu promosi online melalui pemasangan iklan di website dan sosial media. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.